My name is Nafas Salsabila, student number 021. Dan sekarang saya bakal mempresentasikan dan menjelaskan tentang Principles of Materials Development, atau apa saja beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam membuat materi pembelajaran. Jadi yang pertama ada language teaching atau pengajaran bahasa. Dan teaching itu bukan hanya guru menjelaskan di depan kelas, tapi maknanya lebih luas daripada itu. Jadi teaching itu adalah segala hal yang dilakukan guru atau pembuat materi untuk membantu siswa dalam mempelajari bahasa. Dan teaching itu bisa juga seperti guru menjelaskan aturan atau direct speech, atau juga bisa memberi buku teks yang di dalamnya terdapat contoh kalimat. Lalu siswa juga bisa diminta untuk menemukan beberapa pola, atau guru juga bisa memberikan beberapa kosakata yang baru agar saat siswa juga dapat mengerjakan beberapa tugas yang lebih menantang. Jadi ada beberapa juga gaya dalam mengajar, yaitu pertama ada direct atau memberikan informasi oleh guru secara langsung, atau indirect itu bisa seperti guru membimbing siswa tapi siswa tersebut menemukan sendiri jawabannya. Yang ketiga ada preemptive atau mencegah kesulitan bagi siswa sebelum itu sempat terjadi. Yang keempat ada fasilitatif atau membantu siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Kemungkinan bagi siswa tugas tersebut terlalu rumit, guru bisa membantu siswa. Yang kelima ada responsive atau memberikan bantuan bagi siswa yang merasa harus dibantu atau butuh dibantu, seperti saat mereka kurang paham, guru bisa memberikan penjelasan lebih detail kepada siswa tersebut. Dan terakhir ada remedial atau memperbaiki kesalahan yang terjadi. Jadi saat ada tugas siswa yang salah, guru bisa mengecek dan mengajarkan siswa tersebut lebih detail bagaimana yang salah dan sama-sama memperbaikinya. Oke, jadi ada prinsip-prinsip juga yang harus diperhatikan untuk mengembangkan materi ajar berdasarkan second language acquisition, dan materi tersebut bisa jadi interaktif, ringan, dan menarik bagi para siswa. Yang pertama, materials should achieve impact, atau materi tersebut harus memiliki dampak. Jadi supaya materi itu bisa diingat terus oleh siswa dan juga memberikan dampak, materi tersebut harus membuat siswa itu penasaran. Jadi siswa dapat tertarik perhatiannya untuk belajar dan juga membuat siswa semangat dalam belajar. Dan hal tersebut bisa didapatkan dengan cara novelty atau unik. Jadi membawakan topik yang unusual atau topik yang tidak biasa, memberikan gambar-gambar dan aktivitas-aktivitas yang menarik bagi siswa dan unik tentunya. Nomor 2 ada variety atau menjelaskan materi tersebut yang tidak itu saja. Jadi bisa diselingi dengan mini game atau ice breaking. Ada juga attractive presentation, jadi presentasi tersebut bisa menggunakan banyak warna, jadi colorful, banyak ruang putih, dan presentasi tersebut tidak penuh dengan hanya huruf-huruf atau teks. Dan ada appealing content, jadi konten topik yang tentunya relate dengan siswa, jadi sesuai minat siswa, seperti jika siswa suka musik atau hal-hal yang sedang relevan di kehidupan para siswa, seperti membahas musik, atau membahas sosial media dan kisah-kisah lokal atau kisah-kisah yang sedang booming di zaman tersebut. Dan ada achievable challenge, jadi tantangan yang cocok atau sesuai bagi siswa, jadi nggak terlalu mudah tapi juga tidak terlalu susah dan masih bisa dicapai oleh siswa-siswa tersebut. Dan yang kedua ada material should help learners feels at ease, jadi materi tersebut membantu siswa merasakan bahwa materi tersebut itu sesuatu yang tidak susah dan gampang bagi siswa, jadi santai. Seperti materi yang dimasukkan bisa seperti using clean layout, seperti memberikan ruang putih di dalam, jadi tidak terlalu padat. Bisa juga memberikan gambar-gambar yang menarik dan juga cerita-cerita yang dekat dengan sesuatu yang sedang booming, atau bahasa yang hangat dan mendukung. Dan bahasa tersebut bukan bahasa yang intimidasi bagi siswa. Ada juga bisa menggunakan gaya bahasa yang lebih santai, seperti ngobrol, jadi guru dengan siswa bisa lebih dekat. Dan yang terakhir adalah aktivitas yang membuat siswa terlibat secara pribadi, jadi siswa merasa dirinya dilibatkan dalam pembelajaran tersebut, tidak hanya mendengarkan materi-materi tapi juga melibatkan siswa, seperti bekerja kelompok atau hal-hal yang menarik siswa agar tidak cepat bosan.
Yang ketiga ada materials should help learners develop confidence, atau materi tersebut harus membantu peserta didik dalam meningkatkan kepercayaan diri mereka. Dan kenapa penting? Karena peserta didik dengan peserta didik merasa percaya diri tersebut, mereka akan lebih semangat dan cepat dalam belajar. Tapi jika tugas tersebut terlalu mudah bagi mereka, mereka juga bisa menganggap jika mereka tidak dianggap serius, atau mereka bisa jadi malas. Dan adapun beberapa cara membangun kepercayaan diri, yaitu bisa dengan tugas yang menantang tapi tidak terlalu susah bagi murid tersebut dan masih sanggup dan mampu mereka kerjakan. Yang kedua ada aktivitas yang mengajak peserta didik untuk berpikir dan berkreasi secara kreatif. Jadi bisa dengan membuat cerita atau memecahkan masalah, dan juga bisa berdiskusi dengan teman-temannya. Yang ketiga ada memanfaatkan kekuatan lain yang mereka punya. Jadi membayangkan situasi, habis itu menganalisis gambar, atau menebak arti dari kata yang ada di dalam cerita tersebut sesuai dengan konteks cerita. Yang keempat ada what is taught should be perceived as relevant and useful, atau materi-materi yang diajarkan juga harus relevan dan berguna bagi peserta didik. Dan jika peserta didik merasa bahwa apa yang mereka pelajari itu berguna untuk kehidupan mereka di kehidupan nyata, mereka akan lebih serius dan juga gampang untuk mengingatnya karena dilakukan berulang setiap hari. Jadi adapun contoh materi-materi yang relevan dan in general English atau di English yang general, materi itu bisa dibuat relevannya tuh dengan berbagai cara. Ada dua, yaitu yang pertama adalah membatasi siapa yang belajar. Misalnya khusus pelajar SMA atau ibu rumah tangga saja. Yang kedua adalah mencari tahu apa minat dari peserta didik tersebut. Misalnya belajar menulis surat yang bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari, atau menyampaikan pendapat mereka secara sopan, bagaimana caranya. Dan ada pun cara juga yang membuat materi itu terasa relevan. Yang pertama ada mengerjakan tugas terlebih dahulu, lalu materinya menyesuaikan. Jadi dengan meminta mereka untuk membuat pertanyaan, lalu dipelajari bagaimana cara membuat pertanyaan yang baik tersebut. Ada pun yang kedua adalah memberikan pilihan. Jadi kita bisa memilihkan topik yang sesuai minat mereka. Misal di zaman sekarang kita bisa memberikan topik seperti teknologi, musik, makanan yang mereka sukai, atau lingkungan. Dan yang terakhir adalah menyediakan bantuan yang praktis. Jadi halaman seperti membuat tips-tips yang dapat membantu tugas mereka lebih efisien, seperti strategi menghafal kosakata dengan cepat, atau strategi menulis puisi yang efisien dan cepat. Yang kelima ada materials should require and facilitate learners of investment, atau materi tersebut tuh harus mendorong dan memfasilitasi keterlibatan peserta didik. Jadi belajar itu bisa lebih efektif jika peserta didik juga terlibat secara aktif, bukan hanya pasif. Dan artinya mereka tuh benar-benar terlihat tertarik, berusaha dan memperhatikan materi-materi yang sedang diajarkan. Jadi bagaimana caranya? Itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah memberikan pilihan dan kendali untuk peserta didik. Jadi peserta didik bisa memilih topik yang mereka suka atau yang sedang booming di zamannya, dan mereka juga bisa menggunakan cara belajar yang mereka minat. Yang kedua ada mendorong belajar berbasis penemuan. Jadi mereka belajar bukan hanya dengan membaca, tapi juga menemukan sendiri, seperti menganalisis hasil kerja mereka, atau membuat proyek-proyek kecil, dan juga meneliti sesuatu yang berhubungan dengan materi yang sedang diajarkan. Yang ketiga ada mengizinkan mereka membuat tugas mereka sendiri. Jadi setiap kelompok bertanggung jawab atas satu pelajaran membaca selama 1 semester misalnya. Jadi mereka bisa ikut andil dalam kegiatan belajar mengajar tersebut sebagai guru. Dan yang ke-6 ada learner must be ready to acquire what is taught. Jadi kenapa itu penting juga? Karena beberapa bagian dari bahasa yang baru bisa dipahami kalau peserta didik memang sudah siap secara mental. Jadi ada beberapa bagian dari bahasa yang baru bisa dipahami jika peserta didik tersebut sudah siap mentalnya untuk belajar. Dan jika pun diajarkan terlalu cepat, ada beberapa dampak yang bisa mereka dapat. Yang pertama adalah kesalahan terus menerus. Yang kedua juga bisa kalimat yang mereka gunakan terlalu sederhana. Dan yang ketiga, mereka juga bisa saja menghindari bahasa tersebut. Dan adapun ciri-ciri materi yang efektif, yaitu bisa dengan menggunakan hal yang sudah dikuasai sebelumnya, jadi tidak loncat jauh dari pelajaran sebelumnya. Yang kedua ada menarik perhatian pada hal yang belum mereka kuasai. Jadi misal memberi contoh dengan konteks yang mereka butuhkan, jadi mereka bisa paham dengan materi yang lain. Dan yang ketujuh adalah materials should expose learner to language in authentic use. Jadi materi yang harus memperlihatkan bahasa yang juga digunakan di aslinya atau secara nyata di kehidupan sehari-hari.
Dan untuk bisa benar-benar menggunakan bahasa tersebut, peserta didik juga harus mendengar atau membaca bahasa aslinya dari penutur aslinya, seperti yang digunakan dalam kehidupan nyata di kehidupan mereka sehari-hari. Dan ada pun beberapa ciri-ciri materi yang baik, yaitu yang pertama bisa mengandung input yang bisa mengandung input yang mudah dipahami untuk bagi peserta didik. Jadi contohnya mereka bisa mengerti dengan sedikit usaha, jadi tidak terlalu rumit. Yang kedua adalah bervariasi dari segi gayanya atau medianya dan tujuannya. Contohnya bisa lewat lagu, lewat wawancara, percakapan, atau berita. Yang ketiga juga mendorong interaksi, bukan hanya pasif tapi juga aktif. Jadi peserta didik ikut andil dalam kegiatan tersebut tidak hanya dengan membaca atau mendengarkan materi, tapi juga bisa ikut andil dengan cara diskusi, ataupun dengan gerakan, atau dengan permainan peran, atau refleksi setelah pengajaran materi tersebut. Yang kedelapan adalah learners' attention should be drawn to linguistic features of the input. Jadi perhatian dari peserta didik harus ditarik ke fitur bahasa dalam materi tersebut. Dan agar bisa belajar dengan bahasa yang baik, maka peserta didik perlu untuk menyadari bentuk-bentuk dari bahasa, strukturnya, grammarnya, kosakata, dan lain-lain yang muncul dalam materi. Dan yang bisa dilakukan adalah satu, menyadari perbedaan antara cara mereka berbicara dengan bahasa Inggris asli. Jadi dengan contohnya misal membandingkan cara siswa menggunakan kalimat tidak langsung dengan cara penutur asli menggunakannya, jadi autentiknya bagaimana. Yang kedua, bisa dengan melihat pola-pola bahasa dalam konteks nyata secara bertahap, jadi mereka belajar grammar secara alami, bukan hanya lewat pengamatan atau analisis mereka sendiri. Dan yang kesembilan adalah learners should use the target language for real communication, jadi peserta didik harus bisa menggunakan bahasa untuk komunikasi yang nyata. Dan belajar bahasa bukan hanya tentang itu latihan soal atau mengisi titik-titik seperti tugas-tugas yang gampang, tapi peserta didik juga perlu menggunakan bahasa untuk tujuan nyata, jadi bisa digunakan di kehidupan mereka sehari-hari. Dan itu bisa agar mereka dapat menguji pemahaman mereka sendiri, jadi mereka tuh bisa paham apakah mereka sudah benar-benar paham atau belum. Yang kedua, bisa melatih bicara dan menulis yang sedikit di atas level mereka sekarang, jadi mereka bisa upgrade kemampuan mereka, tidak stuck hanya di situ. Ketiga adalah menjadi lebih lancar dan pintar dalam berstrategi dan berkomunikasi dengan yang lain, dengan orang lain, dan juga bisa belajar lewat interaksi dan mencari makna mereka sendiri saat mereka berbicara dengan orang lain atau bersosialisasi. Yang ke-10 adalah materials should take into account that the positive effects of instruction are usually delayed. Jadi materi itu harus mempertimbangkan efek positif dari pembelajaran yang biasanya terjadinya secara bertahap-tahap. Jadi tidak langsung sekali bisa. Dan belajar bahasa itu tidak bisa langsung berhasil dalam sekali belajar. Jadi walaupun peserta didik itu meniru bentuk, meniru kosakatanya, atau meniru bahasa yang mereka pelajari saat materi diberikan, itu belum tentu mereka memahaminya secara keseluruhan. Bisa saja mereka belum tahu bagaimana cara menggunakan bentuk tersebut dengan baik dalam bahasa yang mereka akan gunakan. Dan ada pun beberapa yang bisa dilakukan, yaitu dengan pembelajaran tersebut harus dilakukan secara berulang dan bertahap. Jadi tidak hanya sekali, tapi berkali-kali sampai materi tersebut bisa menempel di ingatan mereka. Yang kedua, jangan berharap bahwa peserta didik tersebut bisa langsung mampu setelah diajarkan satu fitur bahasa saja. Yang ketiga juga bisa menggunakan pendekatan dengan 3P, yaitu presentation, practice, dan juga dengan production. Yang keempat, bisa juga dengan fitur bahasa yang diulang berkali-kali di berbagai unit agar mereka terlihat menggunakannya tuh berkali-kali juga. Jadi bisa menempel materinya di ingatan mereka dan bisa digunakan terus-menerus. Lalu jangan paksa siswa untuk memproduksi bahasa terlalu cepat atau langsung dites. Jadi misal siswa setelah diberi materi, mereka langsung dites untuk mengukur kemampuan mereka, karena ini bisa membuat mereka keliru menilai kemampuannya sendiri. Dan yang terakhir adalah terutama saat belajar kosakata, perlunya pemaparan materi tersebut secara berulang adalah agar kosakata tersebut lebih melekat di keingatan mereka, dan mereka juga bisa menggunakannya di kehidupan sehari-hari. Jadi dengan cara pengajar menggunakan kosakata itu berulang-ulang dalam percakapannya, dan sering menggunakan percakapan dalam bahasa Inggris dengan kosakata-kosakata yang mereka sedang pelajari. Dan yang 11 ada materials should take into account that learners differ in learning styles. Jadi materi itu harus memperhatikan perbedaan gaya belajar setiap peserta didik. Tentunya karena peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda setiap individunya. Dan jika satu materi itu cocok dalam satu peserta didik, belum tentu peserta didik yang lain juga cocok. Dan ada pun beberapa jenis gaya belajar, bisa visual, auditory. Jika visual itu melihat tulisan atau gambar, auditory itu pendengaran dan berbicara. Bisa kinesthetic, studial, experiential, analytic, global, dependent, and independent. Dan ini gaya belajar ini juga berubah tergantung tujuan dari belajar, suasana kelas, dan teman belajarnya.
Ada materials should maximize learning potential. Jadi materi itu harus mengaktifkan kedua sisi otak untuk memaksimalkan potensi belajar peserta didik. Dan kenapa ini penting? Karena kalau kegiatan belajar itu cuma diulang-ulang saja, seperti drill, hasilnya tuh bakal dangkal dan cepat lupa. Tapi kalau otak terlibat secara logis dan emosionalnya juga, dan belajarnya juga diulang-ulang terus dan lebih mendalam, pasti akan lebih berkesan di ingatan para peserta didik. Dan ada pun beberapa yang bisa dilakukan adalah seperti menggabungkan dua jenis aktivitas. Contoh, ada tugas analitis yang bisa dikerjakan seperti mempelajari aturan bahasa, struktur kalimat, logika. Jadi bisa menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri. Dan yang kedua ada tugas yang kreatif dan emosional. Jadi bisa seperti bercerita atau bermain peran seperti membuat drama dan juga membuat lagu atau puisi yang bisa yang lebih dominan menggunakan otak kanan. Jadi tugas analitis menggunakan otak kiri dan tugas kreativitas dan emosional menggunakan otak kanan. Jadi bisa seimbang. Nah, nomor 15 adalah materials should not rely too much on controlled practice. Jadi material itu jangan terlalu bergantung pada latihan yang terkontrol. Jadi apa itu control practice? Control practice itu latihan yang sudah diatur dan diarahkan. Contohnya bisa seperti dialog yang hafalan, latihan grammar atau kosakata yang berulang, dan juga mengisi titik-titik dengan jawaban yang benar. Dan ada pun konsekuensi atau masalah yang bisa didapat dari control practice atau latihan yang terkontrol itu adalah tidak banyak bukti bahwa ini efektifnya bisa untuk jangka panjang. Yang kedua bisa kurang membantu dalam komunikasi yang bisa di kehidupan sehari-hari, dan juga bisa membuat peserta didik mengulang bentuk dan tidak mengerti makna yang dipaparkan dari materi tersebut dan cara pemakaian bahasa itu sendiri. Ada pun beberapa solusinya, yaitu bisa digunakannya lebih banyak di aktivitas bahasa nyata seperti berdialog, berdiskusi dengan bahasa-bahasa yang kosakatanya sedang dipelajari, jadi bisa melekat di ingatan anak-anak. Dan juga menggunakan pendekatan seperti sugestopedia atau lagu, cerita, acting seperti bermain peran tadi, karena juga bisa membantu otak bekerja secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah materials should provide opportunities for outcome feedback, atau materi harus memberikan kesempatan mendapatkan umpan balik yang lebih bermakna. Jadi bukan feedback yang feedback seperti apa sih yang bagus itu? Jadi feedback yang bagus itu bukan seperti cuma contohnya kamu salah grammarnya, hanya dikoreksi seperti itu saja, tapi juga bisa dengan kata-kata seperti apakah kamu paham apa yang kamu sampaikan, atau apakah kamu berhasil meyakinkan orang lain, seperti itu. Dan kenapa ini penting? Karena umpan balik yang berbasis hasil komunikasi nyata itu lebih cepat membantu perkembangan bagi bahasa si peserta didik. Juga bisa membuat peserta didik menyadari bagaimana bahasa mereka mempengaruhi di orang lain, dan juga hasil dari beberapa tugas mereka. Jadi bisa jadi bahan belajar berikutnya itu seperti memberi arah atau menyampaikan opini mereka masing-masing. Dan ada pun beberapa contoh kegiatan yang cocok untuk materi yang dapat memberikan kesempatan mereka mendapatkan umpan balik yang bermakna, yaitu meyakinkan orang lain untuk setuju dengan ide kamu, dengan ide si peserta didik tersebut, atau memberikan petunjuk yang bisa gampang untuk diikuti, membuat dan menjawab survei, atau menjelaskan cara membuat sesuatu.